Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa Pak Irul? Pada kesempatan ini saya akan meminta sedikit waktu Ibu Iya. untuk wawancara terkait dengan pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah, Bu. Iya Pak. Baik Bu, ada 8 pertanyaan yang akan disampaikan. Langsung saja Bu ya ke pertanyaan pertama. Iya, silakan Pak Irul. Yang pertama itu Bu, sebagai seorang kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi satu kasus yang di dalamnya ada dilema etika atau bujukan moral? Oke Pak Irul ya. Sebagai seorang pemimpin di sekolah ini, pasti akan banyak kasus yang saya hadapi ya Pak Irul ya. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang Bapak pasti tahu itu dilema etika, dan kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah, itu bujukan moral ya Pak Irul ya. Maka untuk mengambil keputusan saya harus mengidentifikasi dulu dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambil keputusan, karena saya adalah pemegang keputusan terakhir. Nah, tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat, dan saya juga pastinya harus berkolaborasi dengan pihak-pihak internal sekolah seperti wali kelas, guru BP, kepala program, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Itu pasti yang akan sangat saya libatkan ketika mengambil keputusan Pak Irul. Baik Bu, terima kasih. Kata kuncinya kita harus berkolaborasi Bu ya. Iya benar Pak Irul. Nah kemudian Bu, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Iya, itu kasus dilema etika ya. Iya benar. Untuk kasus dilema etika, saya akan sangat mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, membenturkan faktor apa atau pihak mana. Contoh kasus saja ya Pak Irul, kalau ada seorang guru yang pada hari ini jam pelajaran itu atau jam mengajarnya full penuh gitu ya, dari les ke 1 sampai les ke 8. Tapi ternyata pada hari itu juga anaknya sedang sakit di rumah. Maka itu pasti menjadi pertimbangan saya. Apakah nanti ada kepentingan perorangan atau malah kepentingan banyak orang yang dikorbankan. Di situ saya akan melihat juga nilai-nilai belas kasihan ya Pak Irul ya. Maka untuk itu saya rasa saya harus mengambil keputusan. Saya mengizinkan guru saya itu untuk mengurus anaknya yang sedang sakit di rumah, tapi saya akan meminta guru piket yang ada pada hari itu untuk menggantikan jam mengajar ibu itu di kelas. Mungkin itu Pak Irul. Baik Bu, selanjutnya pertanyaan ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Saya dalam mengambil keputusan itu Pak Irul, pastinya saya harus mendengar suara hati saya dan juga memakai nalar saya. Jadi keduanya ini harus sejalan untuk bisa mengambil keputusan dan memilih kebenaran mana yang paling kecil nanti mudaratnya dan paling besar manfaatnya. Dan saya akan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik. Dan hal itu berdasarkan prinsipnya itu berbasis pada hasil akhir nanti kasus tersebut, bagaimana hasil akhirnya dan bagaimana peraturan yang sudah kita buat atau SOP ya, peraturan-peraturan yang telah dibuat di sekolah ini, dan juga berbasis rasa peduli kepada peserta didiknya. Mungkin itu aja Pak Irul. Dan pastinya saya akan memeriksa atau mengecek kembali fakta-fakta yang ada di lapangan, dan itu saya akan berkolaborasi seperti tadi yang saya bilang, terutama dengan wali kelas, guru BP, wakil kesiswaan. Baik gitu, Bu, Pak. Berarti memang kita harus banyak pertimbangan Bu dalam Iya, mengambil benar, suatu Pak. keputusan Bu ya. Nah berikutnya Bu, pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif
dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Kembali seperti tadi, Pak, saya tuh nggak pernah bisa mengambil keputusan secara langsung. Saya itu harus mempertimbangkan banyak hal, dan terutama tadi saya sampaikan juga ke Bapak bahwa saya akan selalu berkolaborasi, Pak, dengan siapa ya, itu tadi internal sekolah, mulai dari wali kelas, guru BP, waktu siswaan, dan saya sangat juga memperhatikan informasi atau saya menggali informasi itu dari guru-guru yang masuk di kelas, Pak. Itu pasti saya menjadi pertimbangan saya dalam mengambil keputusan. Baik, Bu, artinya kita memang harus selalu berkolaborasi, Bu, ya, Iya. antara semua komponen yang ada di sekolah kita, Bu. Benar. Jadi bukan keputusan saya sendiri. Saya harus mempertimbangkan banyak hal di situ, Pak Irul. Baik, Bu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya atau pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK, Bu? Ya, itu yang selalu jadi permasalahan ya, Pak Irul ya. Hasil keputusan yang saya ambil itu tadi bukan keputusan saya sendiri. Itu berkolaborasi seperti yang saya bilang. Banyak pihak yang pasti saya tanya dan saya gali informasinya untuk bisa mengambil keputusan finalnya ya, Pak Irul. Namun pada akhirnya mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya keputusan tersebut. Maka ada proses untuk bisa memahamkan agar sebagian orang itu bisa menerima dengan ikhlas dan menjalankan keputusan yang udah diambil tadi, Pak Irul. Dan pastinya itu akan menjadi tantangan juga buat saya. Dan saya pastinya harus tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama tadi. Baik, Bu, memang kalau kita mencari keikhlasan itu memang agak susah, Bu, ya, tapi Iya. memang harus dijalankan, Bu, ya. Benar, apalagi Pak. kita sebagai kepala sekolah, Bu, ya, Iya, dan kita merupakan jadi contoh atau suri teladan di sekolah, Bu, ya. iya pastinya begitu, Pak Irul. Baiklah, terima kasih, Bu. Kemudian pertanyaan yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Apakah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, baik Pak Irul. Saya nggak punya jadwal tertentu ya Pak dalam menyelesaikan setiap masalah atau kasus yang ada. Tapi saya akan melihat urgennya Pak. Dan juga saya akan lihat prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepat mungkin. Tergantung dari jenis kasusnya dan pentingnya kasus itu untuk diselesaikan secepatnya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi Pak Irul, setiap yang namanya menyelesaikan sebuah kasus saya tidak akan bertindak sendiri. Jadi tidak mungkin saya menyelesaikan di tempat, tapi saya akan tetap berkolaborasi dengan internal sekolah yang seperti saya sebutkan tadi agar cepat terselesaikan masalah tersebut dan itu menjadi keputusan bersama. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Intinya kalau kita sebagai pemimpin tim kita harus sering berkolaborasi, Bu, ya. Iya, benar Pak. Nah, kemudian pertanyaan ketujuh, Bu, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya, benar sekali Pak Irul pertanyaannya tadi. Saya selalu mengambil keputusan itu tidak keputusan saya sendiri. Saya selalu berkolaborasi dengan tim saya dan saya selalu berusaha melakukan rapat-rapat kecil kalau memang kasus itu harus segera diselesaikan. Maksudnya tadi berkolaborasi, pastinya saya akan menggali informasi itu dari pertama itu guru di jam pelajaran atau guru kelas, kemudian dari wali kelas, kemudian dari guru BP dan juga kepala program, dan pastinya yang paling saya bisa gali juga dari waka kesiswaan. Itulah orang-orang yang sangat membantu saya untuk bisa segera mengambil keputusan gitu Pak. Berarti Ibu selalu mempertimbangkan masukan-masukan dari wakil-wakil Ibu dan Iya, guru-guru benar, Ibu, ya. benar Pak. Nah, pertanyaan ke-8, Bu, menurut Ibu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu
mengambil keputusan dilema etika, Bu? Nah, saya sudah beberapa kali mengalami kasus ya Pak ya. Salah satunya itu adalah kasus tentang siswa, itu sudah sering. Yang bisa saya petik, yang pertama itu saya harus bisa memahami konteks permasalahannya. Saya harus tahu masalahnya apa dan siapa yang terlibat di dalamnya. Kemudian saya akan berkoordinasi, berkomunikasi dengan itu tadi pihak-pihak internal sekolah. Yang paling utama itu adalah wali kelas, guru mata pelajaran, guru BP, kepala program, dan yang paling penting itu juga wakil kepala sekolah kesiswaan. Mereka lah yang selalu menjadi tempat saya untuk bisa berbagi, untuk bisa juga mengambil keputusan bersama. Mungkin itu saja Pak Ibu. Terima kasih Bu atas masukannya sebagai seorang kepala sekolah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rodi, selamat pagi Pak. Pagi, Ini Pak. ada pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan Pak. Iya. Ada 8 pertanyaan Pak. Jadi langsung aja Pak ya. Boleh Pak, langsung ya. Silakan. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral Pak? Baik Pak, cara saya mengidentifikasi itu dilematika atau nilai moral. Yang pertama, melakukan pendekatan kepada guru-guru ya, pada kita dan mencari tahu ini posisi ini sama-sama benar atau memang ada yang salah. Saya juga mewawancarai atau melakukan pendekatan ke guru-guru yang lain. Ya, artinya tetap kita cari sumbernya dari mana, permasalahan dari mana, biar ketika kita mengambil keputusan itu tidak salah dan tidak ada yang dirugikan. Jadi kita harus mencari sumber yang baik Pak ya. Betul. Oke Pak, baik yang kedua Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya. Jadi kebetulan ada P3K kami ini penerimaan P3K. Jadi masuk guru P3K sekolah kami 2 orang sebagai guru kelas. Nah, ternyata berlebih 1. Jadi mau nggak mau salah satu harus pindah atau harus keluar dari sekolah. Yang saya ketika saya menghadapi dari situasi itu, saya panggil kedua guru itu untuk bicara secara pribadi. Ya, meskipun pada waktu itu juga belum ditemukan solusi, ya, belum ditemukan solusi. Artinya kedua sama-sama masih bersikeras. Artinya ya wajar gitu. Satu masih mau bertahan, satu bertahan. Manusiawi Nah, Pak ya. manusiawi. Nah, artinya ini saya ada itu jangan sampai ada dirugikan gitu Pak. Jangan sampai ke atas gara-gara nanti bapak ini nggak suka sama saya tidak mau seperti itu. Nah, saya kedua panggil ibu pengawas, tetap juga masih ada apalah belum sepenuhnya. Jadi akhirnya yang terakhir saya ini sebelum nanti ke dinas ke atas, saya musyawarah sama guru. Ya, jadi musyawarah guru ya disitulah memang ada namanya diskusi. Iya. Dan sampai di situ saja. Kedua, salah satu ada yang bertahan, salah satu ada yang pindah, tapi tanpa ada satupun yang merasa dirugikan. Dua-dua ini ikhlas. Kemudian Pak, pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak?
Ya. Langkah-langkahnya, kalau itu biasanya kan ada dua itu versi. Yang pertama saya menduga sendiri, atau kedua saya dapat laporan. Nah kalau yang dapat laporan itu langsung saya panggil yang bersangkutan, gitu, Pak. Langsung bersangkutan. Kalau dia dalam, misalnya saya menemukan masalahnya sendiri, gitu kan? Saya biasanya itu melakukannya dengan yang pertama saya sering dapat itu ketika saya sudah meeting, ya. Yang kedua ketika saya bertanya kepada anak-anak, gitu ya, kepada rekan guru ada masalah. Tapi biasanya kalau seperti itu, saya jika itu sudah urgent, saya biasanya langsung. Artinya kita supaya tahu data yang sebenarnya di lapangan, Pak, ya. Ini Pak, kemudian pertanyaan keempat, Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus di 5 ITK, Pak? Baik. Untuk saat ini sih yang paling efektif menurut saya, yang sering itu misalnya apa, tetap perbincangan atau bicara mata kepada bersangkutan. Dan satu lagi itu musyawarah dengan anggota guru. Artinya keputusan saya pun saya tidak bisa sepihak. Kalau itu menyangkut di 5 etika, artinya haruslah ada masukan dari guru-guru lain, bahkan pengawas, pokoknya yang terlibat dalam sekolah itu. Baik Pak, kemudian artinya kita memang harus dapat masukan dari orang lain, Pak, ya? Iya. Bukan setia aja, jadi dari mungkin teman gurunya atau pertimbangan dari pengawas, Pak, ya? Ya. Dan berikutnya pertanyaan kelima, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 ITK, Pak? Tantangan yang saya hadapi yang pertama ada pihak luar lah, pihak luar yang nggak heran lah, istilahnya saya juga diintimidasi. Iya. Tapi begitupun ya itu memang harus kita hadapi sebagai pemimpin gitu. Ya itu aja Pak sih yang paling apa, kalau dari lainnya sih itu sama saya pribadi tidak terlalu ini ada pihak luar yang mencampuri. Baik Pak, terima kasih Pak. Kemudian yang keenam, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dinamika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik. Itu tergantung situasinya Pak, situasi dan kondisi masalah dinamika yang dihadapi. Kalau memang itu urgent, ya hari itu juga harus diselesaikan. Nah, jadi kalau itu memang butuh proses dan kita tidak mau ada istilahnya ada yang tersakiti atau yang tidak merasa dia tidak tidak mendapatkan keadilan, itu butuh proses, Pak. Nah biasanya kalau misalnya masalah seperti itu, jika jadwal saya tidak terlalu sibuk, saya langsung kalau bisa selesai di situ. Artinya Bapak punya waktu lah Pak ya, mana atau Bapak lagi kosong, Bapak ada kesempatan atau iya. Tapi kalau dia urgent Pak, saya gini utamakan yang ini, yang urgent ini, dan yang lain itu saya bisa handle. Baik Pak, kemudian pertanyaan ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di 5 ITK, Pak? Ya. Ini mau gimana pun ceritanya, yang tetap membantu saya mengambil keputusan di 5 ITK ini adalah anggota saya sendiri, guru-guru saya sendiri, pegawai saya sendiri. Dari mereka lah banyak masukan, banyak ide-ide itu yang membuat saya. Bahkan juga satu lagi dari pengawas kami. Itu Pak. Ini Pak, pertanyaan terakhir Pak. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan di 5 ITK, Pak? Yang saya rasakan kalau saya lagi pengalaman saya dapat,
Dan sebagai pemimpin itu ketika terjadi negatif, janganlah ada keberpihakan. Artinya keberpihakan masalah pribadi atau apapun itu yang merugikan salah satu. Jadi kita di situ posisi netral, kita cari win-win solusi, kita ajak yang bersangkutan diskusi, kita ajak warga sekolah. Jangan sampai kalau bisa itu jangan sampai keluar dulu. Kalau memang sudah tidak bisa diatasi lagi, baru boleh ke atasan yang paling tinggi, Pak Kepala Dinas. Itu Pak. Yang penting itu jangan ada keberpihakan yang berujungnya membuat stigma negatif. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya pada hari ini terkait dengan mengenai teknik pengambilan keputusan Pak. Terima kasih Pak Roni. Selamat siang Pak. Ya Pak, terima kasih.